Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari komplotan begal sadis di Pasuruan bawa kabur motor, hingga akibat sering dibully, Tani bacok dua temannya. Inilah berita yang akan kami sajikan. Komplotan begal sadis bersenjata kembali berhasil membawa motor setelah membacok korbannya saat melintas di jalanan Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Senin 19 April malam. Korban bernama Sugeng, asal Desa Reke, Kecamatan Joso, Kabupaten Pasuruan. Ia saat itu tengah mengendarai NMAX. Ia menyebut, korban melintas Desa Mulyorejo untuk berkunjung ke rumah saudaranya yang berada di Desa Pukul, Kecamatan Kraton. Dari keterangan warga, jumlah kawanan begal yang menghadang korban berjumlah 2 orang. Diduga, korban melawan sehingga para komplotan begal itu membacok tubuh Sugeng. Setelah korban tersungkur, pelaku kemudian membawa kabur motor NMAX. Korban yang terkapar di jalanan desa tersebut ditemukan warga sekitar dan membawanya ke RSUD Sudarsono. Kades Mulyorejo, Bambang mengungkapkan, peristiwa itu diketahui terjadi sekitar pukul 8 malam lewat 30 menit. Malam itu, usai menunaikan sholat tarawih, Sugeng berangkat dari rumahnya seorang diri. Ia menaiki motor Yamaha NMAX warna hitam menuju rumah saudaranya di Desa Pukul, Kecamatan Kraton. Awalnya, perjalanan tidak ada hambatan apapun. Namun, setibanya di batas Desa Mulyorejo dengan Pukul, tiba-tiba Sugeng dihadang pelaku berjumlah 2 orang berboncengan motor. Salah satu pelaku yang dibonceng sempat mengancam korban untuk turun dan menyerahkan motornya. Bahkan, pelaku langsung menyabetkan celurit yang dibawanya di tangan kanan ke arah pergelangan tangan kanan dan betis korban sebelah kanan. Kapolsek Kraton, AKP Teguh Taviano membenarkan adanya peristiwa begal di Desa Mulyorejo, tepatnya di area persawahan warga berbatasan dengan Desa Pukul. Polsek sendiri sudah menerima laporan dari istri korban. Namun, untuk detail, ia mengaku masih menunggu keterangan dari pihak korban. Saat ini, korban tengah dirawat di ruang instalasi gawat darurat dan belum bisa dimintai keterangan. Sepak terjang Ari B menjadi bandar narkoba berakhir sudah. Pria asal desa Plososari, Kecamatan Grati yang ditengarai menjadi bandar sabu-sabu tersebut meregang nyawa usai dihadiahi timah panas polisi. Arif yang selama ini tinggal di desa Watu Lumbung, Kecamatan Lumbang, tewas ditembak Selasa 20 April pagi. Kasat menuturkan, pelaku tewas di lokasi kejadian setelah tertembak. Dia ambruk mengenai bebatuan begitu peluru mengenainya. Oleh petugas, jasadnya kemudian dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara, Porong, Sidoarjo untuk divisum menggunakan mobil ambulan Puskesmas Lumbang. Pelaku ditembak oleh jajaran Satres Narkoba Polres Pasuruan karena hendak melarikan diri saat digerebek di rumah istrinya di Desa Watu Lumbung, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Bersamaan tertangkapnya pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya senpi rakitan dan senapan angin masing-masing 1 buah, juga sabu-sabu sekitar 10 gram, 5 buah badik, golok, dan celurit masing 1 buah, juga 14 STNK dan 2 buah BBKB termasuk 6 butir peluru. AKBP Rofik Kripto Himawan berjanji akan mendalami kasus ini. Menurut dia, dari pemeriksaan awal ada rekaman yang menyebutkan tersangka ini juga terlibat dalam kejahatan jalanan. Semakin nekat, kian berani, penjahat jalanan merajalela di wilayah kota santri. Polisi kini memburu pelaku curanmor yang merampas sepeda motor sekaligus melempar bondet terhadap korbannya di Rembang, Sabtu 17 April. Jejak mereka belum terendus. Korban bernama Sony Sumarsono. Malam itu, dia sedang rapat di desa Oro-Oro Ombok Kulon, Kecamatan Rembang. Lelaki 50 tahun tersebut tahu motornya hendak dicuri, jadi sempat memergoki pelaku. Namun, seorang pelaku melempar bom ikan atau yang bisa kita sebut bondet. Korban dan warga pun tidak berani mengejar. 2 pelaku membawa kabur Honda Beat milik Sony yang juga Humas PMI Kabupaten Pasuruan itu. Hingga Senin, 19 April, polisi masih sulit mengungkap jati diri pelaku. Kapolsek Rembang, AKP Pujianto menyatakan sudah meminta keterangan beberapa saksi,
termasuk korban yang sempat berhadapan dengan para penjahat itu. Beberapa informasi sudah dikantongi polisi, meski harus dipastikan kebenarannya. JB, terdakwa kasus pencabulan yang bertempat tinggal di Kecamatan Lumbang, divonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Mangil dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Pihak keluarga korban mengaku puas dengan putusan tersebut. Menurut ibu korban, IN, putusan hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anaknya, apalagi masih berumur 13 tahun. Adapun vonis yang diterima terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa, dengan tuntutan hukuman penjara 14 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan penjara. Sementara itu, Sukandar, Ketua Korlap Warga yang Meluruk PN Bangil, juga mengaku puas dengan putusan tersebut. Ia menilai bahwa warga sudah muak dengan tingkat bejat terdakwa. Sebelum persidangan dimulai pukul 11 siang, puluhan warga Meluruk Pengadilan Negeri Mangil. Kedatangan mereka ingin mengetahui hasil putusan hakim terhadap terdakwa. Mereka datang dari Kecamatan Lumbang menumpang truk dan pikap serta motor. Sejumlah spanduk dan poster dibentangkan warga yang berisi tuntutan untuk menegakkan keadilan. Namun, mereka Meluruk Pengadilan Negeri Mangil tidak bisa mengikuti jalannya persidangan karena pembatasan. Hanya keluarga dan perwakilan warga yang ikut dalam persidangan. Namun demikian, Delta menegaskan bahwa vonis hukumannya lebih ringan dari tuntutan jaksa tidak ada kaitannya dengan tekanan warga yang berada di luar pengadilan negeri. Salah satu yang meringankan vonis lantaran terdakwa mengakui perbuatannya. Pasuruan dibuat gempar akibat ulah seorang petani yang tiba-tiba mengamuk dan tega membacok dua temannya saat panen padi di area persawahan Kamis 22 April. Kedua temannya itu pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka bacok serius di bagian tubuhnya. Diduga, pelaku sakit hati saat perundungan atau dibuli kedua korban. Karena luka bacok yang cukup parah, Nur Hasan dan Solihin yang merupakan warga desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, terpaksa dipindahkan dari puskesmas setempat ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Pasuruan. Keduanya mengalami luka sangat serius di bagian punggung dan kepalanya usai dibacok dengan sabit oleh pelaku yang tak lain tetangganya sendiri, yakni Slamet Hadi di persawahan desa Pucang Sari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Usai beraksi, pelaku langsung kabur meninggalkan temannya yang sudah berlumuran darah. Dalam hitungan jam, pelaku berhasil diamankan petugas Babin Kantipmas dan Babinsa Polsek Purwosari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam pemeriksaan tersangka, Lurah mengaku bahwa bulian yang dilemparkan kedua korban itu sudah berulang kali. Dari itulah, warga desa Capang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan tersebut menaruh dendam. Akibat peristiwa itu, Nur Hasan mengalami luka bacok di kepala, punggung 3 titik, dan bagian kaki kanan. Sedangkan Solihin mengalami luka bacok di punggung kiri.